Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyil mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah jemaah sekalian, ya, ini adalah pertemuan perdana kita di bulan suci Ramadan. Dan tema yang akan kita bahas pada pertemuan menjelang berbuka ini adalah apa? Puasa dan ibadah rahasia. Apa makna dari ibadah rahasia? Bukankah kalau kita puasa Ramadan semua orang tahu? Berarti bukan rahasia kalau begitu. Betul tidak? Semua kita ini tahu, antum puasa Ramadan, antum puasa Ramadan. Semua kita tahu bahwa kita sedang puasa. Berarti kalau begitu apa yang dimaksud dengan ibadah rahasia? Mari kita perhatikan penjelasannya. Pertama, maksud dari ibadah rahasia adalah ibadah yang ikhlas semata-mata karena Allah. Ibadah yang diniatkan hanya untuk mencari wajah Allah, tidak bercampur dengan riya, tidak bercampur dengan sum'ah. Itu namanya ibadah rahasia. Karena niat ikhlas itu hanya orang yang bersangkutan lah yang tahu dia ikhlas atau tidak. Hanya orang yang bersangkutan, temannya tidak tahu. Boleh jadi dia puasa, tapi niat di hatinya bukan untuk Allah, maka dia temannya tidak tahu. Makanya dia rahasia sifatnya. Ya, inilah yang diajarkan oleh puasa kepada kita. Puasa ini mendidik kita, mendidik jiwa kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk ikhlas kepadanya. Kita merasa cuma Allah yang melihat kita. Andai kata di antara kita di sini mau berbuka diam-diam, ada yang tahu enggak? Enggak ada. Dia yang tahu dengan Allah. Itu kenapa kita tidak mau berbuka? Karena kita merasa Allah lihat kita dimanapun kita berada. Tidak ada tempat bersembunyi. Itu namanya apa? Muraqabah. Jadi itu yang diajarkan ibadah puasa, yang merupakan ibadah yang sebenarnya ibadah rahasia. Bisa jadi atau mengaku hari ini puasa, boleh jadi ada di antara kita. Itu yang kita bilang tadi, budi, bukan diam-diam. Tidak ada temannya yang tahu. Dia sembunyi di kamar, dia bawa makanan, tahu? Dia makan. Atau dia lihat HP sembunyi-sembunyi, tapi dilihat hal-hal yang merusak puasanya. Seperti apa contohnya? Oh, film apa? Seperti film-film yang mengumbar aurat, nyanyi-nyanyian, musik, itu kan bisa orang lihat secara diam-diam sembunyi-sembunyi di situ, betul tidak? Dia pakai headset, dia lihat, oh ini nyanyian, wanita mengumbar aurat, laki-laki mengumbar aurat, bahkan sampai film dewasa, kan tidak ada yang tahu. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada orang melakukan itu, maka puasanya belum dinamakan puasa yang syar'i. Itu baru dinamakan menahan haus dan lapar. Itu bedanya dengan puasa. Kalau puasa itu definisi syar'inya yaitu menahan haus dan lapar, ya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, serta yang membatalkan segala hal-hal yang membatalkan dan merusak puasanya dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah. Itu puasa yang syar'i. Adapun sekedar menahan haus dan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dia gugur, ya dia punya kewajiban, gugur ya. Artinya dia tidak disuruh mengqadha. Tapi dia tidak punya pahala dari puasanya. Kenapa bisa? Karena dia puasa bukan untuk mendapatkan pahala, tapi untuk menahan haus dan lapar. Buktinya apa? Buktinya dia masih melakukan hal-hal yang mengundang dosa, perbuatan maksiat, baik berkaitan dengan maksiat mata, baik berkaitan dengan maksiat telinga, baik berkaitan dengan maksiat lidah. Makanya dari itulah Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahal falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Orang yang berpuasa namun tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan jahil, perbuatan-perbuatan maksiat maksudnya, maka Allah tidak butuh terhadap apanya? Puasanya. Ulama ada dua mazhab dalam memahami hadis ini. Ada yang mengatakan batal tojeng, betulan batal, artinya disuruh mengkodok puasanya. Kalau dia berdosa saat puasa, kalau dia menggibah orang saat puasa, batal puasanya. Itu pendapatnya siapa? Itu pendapatnya Imam
Auza'i, imamnya negeri Syam, dan pendapatnya Imam Az-Zahiri, yaitu Ibnu Hazm Az-Zahiri, imamnya negeri Andalus. Tapi pendapat mereka ini marjuh, tentunya lemah. Yang mayoritas ulama memahami hadis ini, yang dimaksud di sini bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa atau merusaknya. Puasanya sah, tapi tidak ada pahalanya. Karena itu Imam Ahmad berkata, andaikan seseorang batal puasanya karena ghibah, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat puasanya. Karena secara tidak langsung, sengaja maupun tidak, kadang ada saja orang yang tersebut. Ya. Tapi itu hanyalah sebagai pembatal pahala, bukan pembatal puasa. Jadi itu yang dimaksud dengan puasa, ibadah rahasia. Dia melahirkan muraqabatullah. Dia melahirkan rasa diawasi oleh Allah. Kenapa dia tidak mau buka diam-diam? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Kenapa dia tidak mau menonton tontonan yang mengundang dosa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Kenapa dia tidak mau mendengar musik atau apa bunyi-bunyian yang haram? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Itu masalahnya. Oleh karena itulah Allah menjadikan pahala puasa itu ya untuk dia semata. Ya, sampai malaikat pun tidak bisa mengetahuinya. Sehingga apa? Tidak dibatasi ini pahala puasa. Kalau sedekah malaikat tahu. Sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an pahala puasa sedekah itu bahkan sampai 700 kali lipat. Begitu juga pahala sedekah yang disebutkan di dalam hadis. Antara 10 sampai 700 kali lipat. Malaikat tahu. Jadi pahala amalan zahir itu malaikat tahu karena bisa dilihat. Seperti contohnya sedekah itu tadi. Kalau orang sedekah bisa dibuktikan, ada dalilnya. Mana buktinya kamu sedekah? Ini tadi ada orang miskin saya kasih uang. Ada buktinya. Mana buktinya kamu sholat? Oh ini tadi dia berdiri di samping sof di sebelahku. Ada buktinya. Mana buktinya kamu misalnya apa? Zakat. Ini tadi saya kasih keluar uang untuk zakat. Tapi kalau puasa susah sekali. Bagaimana cara membuktikannya? Ini orang dia puasa. Tahu dari mana kamu dia puasa? Siapa tahu dia saat makan diam-diam, minum diam-diam, atau dia melakukan pembatal puasa lainnya secara diam-diam. Ada yang tahu enggak? Tak ada. Makanya ibadah puasa ini betul-betul murni ibadah rahasia. Andai kata dia mau membatalkannya, tanpa orang pun yang tahu bisa dia lakukan. Tapi ya itulah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah berfirman, "Innallaha azza wa jalla yaqulu inna shauma li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan saya sendiri yang akan membalasnya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda ya balasan karena puasa ini adalah ibadah rahasia, ya cuma Allah yang tahu ya hakikatnya orang ini dia puasa atau tidak yang sebenarnya. Maka di hari kiamat nanti Allah beri balasan yang setimpal. Jadi di dunia ini kita kadang tidak bisa membedakan mana yang puasa mana yang tidak. Atau dia puasa tapi puasanya karena siapa? Karena Allah atau tidak. Kita tidak bisa bedakan itu. Tapi di hari kiamat bisa dibedakan. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan bau mulutnya orang berpuasa itu khusus, yaitu bau kasturi, bau minyak yang sangat harum. Nabi SAW bersabda, "La khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk." Bahwasanya bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada parfum kasturi, parfum yang paling harum. Dan itu hanya mulutnya orang yang berpuasa yang mengeluarkan bau itu. Itu menandakan bahwa dia nanti adalah golongan orang yang berpuasa. Karena cuma orang yang berpuasa yang memiliki bau mulut seperti itu. Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan indallah yaumal qiyamah. Jadi itu ciri khas orang berpuasa, mulutnya itu nanti harum dari kiamat. Di dunia kan tidak ditahu dia puasa atau tidak, tapi di hari kiamat kalau antum dapatkan nanti mulut antum bau kasturi, maka ketahuilah bahwa antum termasuk digolongkan oleh Allah, ya termasuk golongan hamba-hambanya berpuasa. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya kita katakan bahwa dari suatu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu min jahannam 70 aman. Siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, garis bawahi karena Allah, maka Allah akan memberi balasan kepadanya, dijauhkan wajahnya dari jahannam sejauh 70 tahun perjalanan.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ya membalas bagi siapa yang puasa betul-betul murni karenanya. Makanya disebutkan dalam hadis ini fi sabilillah. Ya, betul-betul murni karena Allah. Nah, jadi puasa ini adalah ibadah rahasia, ibadah yang semua orang sebenarnya ya bisa merahasiakannya. Dia bisa berbuka secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Tapi ketika dia betul-betul menjaga ini ibadah, dia tidak bermaksiat dalam keadaan rahasia, dia melakukan ketaatan dalam keadaan rahasia, maka disinilah balasannya Allah kali lipat. Bahkan disebutkan di dalam ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas balasan pahala orang yang berpuasa itu bighairi hisab, tanpa hisab. Apa artinya tanpa hisab itu? Unlimited, tidak ada batasnya. Dan ayat ini konteksnya innama yuwaffas sabirun, as-sabirun. Tapi ini ayat dipakai dalil oleh para ulama untuk orang berpuasa. Siapa yang tahu ilahnya? Kenapa bisa ayatnya untuk orang sabar tapi dalilnya untuk orang puasa? Kenapa bisa begitu? Paham enggak pertanyaannya? Kan Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum. As-sabiruna dalam ayat, tapi ulama menjadikan ini dalil untuk orang yang berpuasa. Kenapa bukan untuk orang sabar dipakai ini dalil? Kenapa untuk orang berpuasa? Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya bahwa di dalam puasa itu terkumpul semua jenis kesabaran. Ada 3 jenis kesabaran. Sabar dalam apa? Taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar terhadap takdir Allah yang tidak disukai. Yaitu menahan lapar dan haus, itu takdir Allah kauni. Kita tidak suka tapi kita sabar. Dan 3 jenis kesabaran ini semua ada di dalam ibadah puasa. Oleh karena itulah ibadah puasa ini melatih kita untuk merahasiakan kita punya amalan, melatih kita untuk mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abil Aun berkata, "Shoma Daud bin Abi Hind arba'ina sanah la ya'lamu bihi ahluhu." Seorang salaf dari kalangan tabi'in berpuasa, namanya Daud bin Abi Hind. Selama 40 tahun dia puasa sunnah, keluarganya tidak tahu. Saking rahasianya ibadah puasanya. Dia diberi bekal oleh keluarganya dan dia bawa ke pasar. Dikira oleh keluarganya bekal ini beliau makan di pasar. Dan ternyata pas di pasar bekal ini justru dibagi-bagikan ke orang pasar. Orang pasar menerima bekal ini karena mereka mengira bahwa beliau ini sudah makan di rumah. Jadi begitu hebatnya mereka merahasiakan amal ibadahnya. 40 tahun tidak ditahu, meninggal baru ditahu. Segitu rahasianya mereka amalannya. Dan kalau kita bercerita tentang salaf terdahulu bagaimana mereka menyembunyikan amalannya, itu kita sangat takjub dengan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang menggolongkan itu mereka generasi terbaiknya umat ini. Mereka langsung dapat rekomendasi khusus ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Allah sendiri. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho terhadap mereka, generasinya salaf, generasinya sahabat, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Dan Nabi juga merekomendasi mereka, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Jadi mereka itu memang luar biasa amalan mereka. Mereka itu ya kalau kita sebutkan riwayat-riwayat tentang bagaimana mereka menyembunyikan amalannya, kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim ya rahimahullahu taala. Kita lihat ya bagaimana ya mereka menyembunyikan amal ibadah mereka. Ya. Jadi mereka itu memang disebutkan di dalam beberapa riwayat mereka sangat benci kalau ada yang mengumbar-umbar amalannya. Jadi amalan soleh itu tidak untuk diumbar. Bahkan itu kalau amalan soleh itu adalah amalan rahasia, maka makruh hukumnya untuk dinampakkan kepada orang. Contohnya apa?
Contohnya sholat sunnah, itu sholat yang mestinya disembunyikan. Puasa sunnah itu mestinya disembunyikan. Kalau puasa Ramadan kita tidak mampu menyembunyikannya, jadi tidak bisa kita mengumbarnya kecuali masalah niat. Nah itu kita sembunyikan. Jadi orang itu mestinya dia belajar untuk tidak ingin dipuji oleh manusia dari amalannya. Ada namanya itu syahwatul khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Dia casingnya ibadah, tapi ya sebenarnya bukan untuk ibadah, tapi untuk mencari kedudukan di hati manusia. Ini yang paling bahaya. Pernah dengar sebuah hadis yang mengatakan, hadis Abdullah bin Mas'ud, tentang perjalanannya hidup seseorang yang ditutup dengan su'ul khatimah, ditutup dengan akhir hidup yang jelek, padahal selama ini manusia melihatnya sebagai orang baik. Apa kata Nabi SAW? Fawalladzi nafsi biyadi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi kitab faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Di antara kalian itu ada orang benar-benar melaksanakan amalannya penduduk surga. Jadi calon penghuni surga itu bagaimana amalannya? Amal soleh, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin menyebarkan ilmu. Itu semua amalan penduduk surga. Tapi apa kata Nabi? Saking dekatnya dia dengan dia surga, hanya tinggal sehasta, artinya sisa dia meninggal langsung masuk surga. Tapi apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar. Akhirnya dia melakukan amalannya penduduk neraka sebelum dia mati ini. Nauzubillah min dzalik. Dan akhirnya dia tutup usianya dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha kata Nabi, dan dia pun masuk neraka, waliyadzubillah. Itu kenapa bisa begitu? Coba kita rinci dan renungi agar kita mudah memahami ini hadis. Jangan kita sampai nanti salah paham ini hadis. Oh kalau begitu tidak usah masa puasa Ustaz deh, percuma aja nanti kalau saya di akhir hidupku jelek ji, percuma aja saya puasa sekarang, tak kalah kita berbuat jelek memang ini dari sekarang, kalau jelek di ujungnya juga tak. Ah ini salah dalam memahami hadis. Ulama membagi manusia itu menjadi tiga. Yang pertama, ada yang dari awalnya baik, kemudian sampai tuanya baik, dan diakhiri dengan usia, tutup usia dengan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Itu hal yang biasa, itu hal yang normal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebaliknya, orang yang jelek kemudian sampai bersamanya jelek, mati pun akhirnya jelek, ya su'ul khatimah. Itu hal yang normal, wajar. Dia dari mudanya dia begal, pemabuk, peminum, tidak pernah sholat, mati su'ul khatimah, wajar kok. Nah itu hal yang normal. Tapi ada yang tidak normal. Ada orang yang kelihatannya baik, dia rajin sholat, rajin mengaji, rajin baca Al-Quran, tahu-tahu di penghujung hidupnya matinya su'ul khatimah. Wajar apa tidak wajar? Anda tanya tuh ini, wajar apa tidak wajar? Tidak wajar. Nah di sini kalau orang tidak memahami riwayat-riwayat yang lain dari hadis ini, maka dia akan bisa salah paham menafsirkan ini hadis. Maka kita butuh riwayat lain dalam menafsirkan ini hadis. Apa yang disebutkan oleh Imam Muslim dari riwayat Muslim ini hadis ada asbabul wurudnya, ada sebabnya. Kalau Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, hadis ada namanya asbabul wurud. Nah, asbabul wurud ini hadis, kisahnya ada seorang sahabat yang rajin, yang luar biasa berperang bersama Nabi. Mereka, ya sahabat yang lainnya itu kagum dengan lihat satu orang sahabat ini. Kagum dia, luar biasa ini. Yang satu orang ini, dia selalu berada di saf terdepan. Dia paling dekat dengan musuh. Sampai-sampai sahabat yang lain mengatakan kalau ini orang mati, dia ini paling dulu masuk surga. Karena paling dekat dengan musuh, paling pemberani menghadapi musuh. Tapi apa kata Nabi? La huwa finnar. Dia di neraka kata Nabi. Nauzubillah. Kaget sahabat dan mendengarkan, bagaimana bisa orang yang begitu berani, begitu tangguh dalam menghadapi musuh, tahu-tahu Nabi bilang dia di neraka. Bagaimana ini logikanya, tidak masuk akal. Yang akhirnya yang mendengarkan sabda Nabi ini, salah seorang di antara mereka mengikuti, membuntuti ini orang yang dimaksud oleh Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah orang ini ya selesai perang, dia menyendiri ya, karena dia penuh dengan luka, badan-badannya penuh dengan luka.
Karena dia tidak sabar menahan sakitnya, apa yang dia lakukan? Dia tancapkan pedangnya ke dadanya. Akhirnya mati bunuh diri. Akhirnya dia mati. Yang tadinya matinya mati syahid, dia akhirnya tusuk dirinya, akhirnya mati bunuh diri. Waliyadzubillah. Akhirnya orang sahabat yang melihat orang yang mati bunuh diri ini, dia langsung membenarkan sedekah Rasul. Akhirnya dia datang kepada Nabi, inilah innaka la Rasulullah. Saya benar-benar bersaksi engkau adalah Rasulullah. Karena Nabi tidak mungkin mengatakan orang ini di neraka kecuali setelah dapat wahyu, kan itu perkara gaib. Dan itu adalah perkara gaib yang tidak diketahui kecuali lewat perkara wahyu. Maka Nabi pun berkata, sesungguhnya di antara kalian benar-benar ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, fima yabdu linnas, apa yang kelihatan oleh manusia. Artinya nampak zahirnya kelihatan, tapi apa yang dia sembunyikan adalah amalan penduduk neraka. Jadi sebenarnya dia itu bermuka dua, munafik. Dia di hadapan manusia kelihatannya baik, tapi pas lagi sendiri keluar asli, itulah munafik. Dia bersama teman-temannya kelihatannya bagus, ahli ibadah, tapi ketika bersama anak dan istri keluarganya kelihatan aslinya munafik. Hati-hati. Kenapa Allah menutup akhir hidup orang ini dengan kejelekan? Karena manusia ya dimatikan di atas kebiasaannya. Jadi ceritanya dia punya kebiasaan buruk, tapi dia tidak nampakkan di hadapan manusia. Dia cuma nampakkan nanti kalau ada dia lagi sendiri atau dia lagi bersama orang-orang yang dia kenal. Ini ciri orang munafik. Maka dia ini dinampakkan oleh Allah amalan yang dia sembunyikan itu menjelang dia meninggal. Maka hati-hatilah kita ya dengan amalan rahasia kita. Jangan kita cuma fokus dengan amalan yang kelihatan soleh zahirnya, tapi di batinnya ternyata busuk. Maka itu hati-hati, jangan sampai ditutup usia kita seperti dalam hadis ini. Makanya itu pentingnya itu amalan rahasia, karena amalan rahasia itu adalah penentu akhir hidupnya seseorang. Boleh jadi ya orang itu kelihatannya jelek, orang itu kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia punya rahasia yang luar biasa di sisi Allah, justru dia ditutup dengan husnul khatimah. Boleh jadi orang kelihatannya biasa-biasa saja, bahkan orang ini boleh jadi dia itu dipandang sebelah mata, tapi karena dia memiliki rahasia yang bagus dengan Allah, Allah beri dia hidayah, Allah beri dia petunjuk. Sebaliknya ada orang yang kelihatannya saja bagus, tapi dia sebenarnya punya rahasia yang jelek, akhirnya Allah kunci hatinya, Allah tutup ya hatinya, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat pada tampang kalian, tidak melihat pada harta kalian, bukan tampang fisik dan zahirnya yang Allah lihat, tapi Allah lihat amalan dan hati kalian. Jadi ceritanya kalau orang itu sejalan di antara apa yang dia rahasiakan dengan apa yang dia tampakkan, ini aman, selamat. Tapi kalau dia tidak sejalan apa yang dia nampakkan dengan apa yang dia rahasiakan, maka hati-hati. Karena di hari kiamat itu nanti yang diuji oleh Allah itu amalan zahir apa amalan rahasia? Saya tanya ini, siapa yang tahu jawabannya? Di hari kiamat siapa, apa yang diuji? Dua pertanyaannya. Kalau di dunia apa yang dilihat, amalan zahir apa amalan batin? Siapa yang mau berani jawab? Yang belum pernah menjawab angkat tangan. Yang sudah menjawab tidak usah dulu angkat tangan. Kasih kesempatan yang belum pernah menjawab. Yang belum pernah menjawab sudah apa belum? Siapa yang menjawab? Ayo, kita waktu kita sudah mau habis. Antum mau Antum mas kelas berapa? Bukan dari sini, dari luar. Hah? Boleh. Oh boleh dari luar, nggak apa-apa ya. Antum dari luar. Antum mau jawab apa? Pertanyaan yang mana? Yang pertama. Apa pertanyaannya tadi? Antum angkat tangan saja dulu tapi tidak tahu pertanyaannya. Anda sebenarnya lebih dahulu kan yang santri di sini. Ya, tapi kalau ada yang tidak ada yang di sini ya terpaksa minta di luar toh. Tidak ada santri sini kan yang mau angkat tangan. Tidak dikasih pulang kampung nanti kalau tidak bisa jawab. Mau begitu enggak? Pasti mau pulang kampung semua toh.
Nggak Ji? Siapa yang tak bisa jawab? Nggak apa-apa Ji. Siapa yang mau jawab? Silakan. Antum sudah pernah jawab sebelumnya? Sudah, tidak bisa. Kalau sudah pernah jawab jangan dulu. Kasih yang lain. Masa tidak mau menjawab? Antum tidak suka madu kan? Luar biasa ini. Stamina antum qiyamul lail, masya Allah. Ada yang mau jawab? Kalau di dunia apa yang dilihat? Amalan zahir apa amalan batin? Antum pernah jawab? Pernah. Siapa yang belum pernah jawab? Nggak ada. Yang mana? Yang mana? Antum sudah pernah jawab? Belum? Serius? Belum? Iya. Silakan. Pertanyaannya, antum jawab yang kedua dulu. Di akhirat nanti yang diuji amalan zahir apa amalan batin? Amalan batin. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran itu ada loh. Antum hafal itu ayatnya. Yauma tubala sarair. Artinya apa itu? Hari di mana Allah menguji rahasia manusia. Yang anak tanya, ada itu hadis yang menunjukkan orang itu memiliki amalan zahir yang besar, toh? Tapi justru dia orang yang pertama diseret ke dalam api neraka. Tahu hadisnya? Dan 3 orang itu, ada alim, ada yang dermawan, ada yang berjihad di jalan Allah. Tahu hadisnya? Enggak tahu. Antum enggak mau madu kan? Jujur tahu, kalau seandainya mau madu iya Pak Iyo saja kalau seandainya aneh. Tapi jujur, masya Allah. Enggak tahu, enggak pernah dengar hadisnya. Baik, kalau begitu, ana tambah lagi satu pertanyaan. Kalau di dunia amalan apa yang dilihat? Amalan zahir apa amalan batin? Amalan zahir. Tidak boleh kita menghukumi yang batin. Makanya Nabi tetap bermuamalah dengan orang-orang munafik karena mereka menampakkan apa? Zahirnya baik, ya toh? Nah, kalau di akhirat tidak berlaku amalan zahir. Amalan zahir cuma ngikut ji. Yang dihitung adalah amalan batin. Yauma tubala sarair. Antum tidak tahu dalilnya bagaimana, Dik? Dikasih apa tidak ini? Oh, kasih tahu, Bang. Masya Allah. Saya tahu. Ini request dari teman-teman antum. Alhamdulillah. Memang orang bilang rezeki tidak kemana toh? Iya, rezeki Allah manusia itu sudah ditulis oleh Allah. Jadi tidak perlu khawatir. Baik, jadi kembali kepada pembahasan kita bahwasanya ya manusia itu di dunia itu yang dilihat itu amalan zahirnya, tapi amalan batinnya ngikut. Di akhirat sebaliknya, itu amalan yang diuji oleh Allah itu amalan batinnya, amalan rahasianya. Jadi antum itu tidak bisa menipu Allah. Jadi kalau antum menampakkan rajin sedekah, menampakkan rajin baca Al-Quran, tapi di akhirat itu Allah lihat itu niatnya antum untuk siapa. Itulah yang terjadi kepada 3 golongan ini, bahwa Allah nanti sidang pertama kali 3 golongan yang melakukan amalan yang begitu besar. Al-Munfik, Al-Qari, dan Al-Mujahid. 3-3-nya ini disidang oleh Allah masing-masing. Al-Munfik ditanya oleh Allah, kamu untuk apa kamu gunakan nikmat yang saya berikan kepadamu? Dia bilang, ya Allah, saya gunakan nikmatmu untuk berderma siang dan malam. Dia bilang, Allah kadzabta, kau bohong. Kau gunakan nikmatku ini bukan untuk menjadi jalanku, tapi untuk dibilang dermawan. Wa qadakil, dan itu pun sudah dikatakan di dunia. Lalu malaikat pun disuruh menyeret. Padahal malaikat tidak tahu ini isi hatinya orang. Karena malaikat tidak tahu isi hati manusia. Setelah Allah bilang kepada mereka, qad kadzabta, kamu bohong, malaikat juga ikut bilang kamu bohong. Artinya apa itu? Bahwa malaikat mencatat apa yang nampak saja, yang zahir. Oh, dia ini ahli sedekah, tulis ahli sedekah. Begitu juga sama dengan Al-Qari, orang yang rajin baca Al-Quran, orang alim, orang yang mengajarkan ilmu. Untuk apa nikmat ini kamu gunakan? Dia bilang, ya Allah, saya mengajarkan ilmu ini kepada orang, saya belajar dan mengajar karenamu. Dia bilang, Allah kadzabta, kamu bohong. Kamu mengajarkannya itu untuk dibilang alim, kamu mengajarkan untuk dibilang qari, dawa qadakil. Kamu sudah dibilang alim, kamu sudah dibilang qari, maka diperintahkanlah dia untuk diseret ke dalam api neraka. Begitu juga orang yang mujahid, dia ditanya dengan Allah, dia bilang, ya Allah, saya gunakan ini untuk berjihad di jalanmu. Dia bilang, bohong. Kenapa? Kamu berjihad bukan untuk di jalanku, tapi untuk dibilang pemberani, ingin dibilang pahlawan. Qadakil, dan itu pun sudah kamu dapatkan di dunia. Dan mereka pun diseret ya ke neraka. Makanya itu kata para ulama, keliru itu orang yang menjustis atau menghukumi orang yang sudah meninggal dengan ucapan almarhum. Karena itu sama saja menghukumi mereka itu orang yang sudah pasti masuk surga, orang yang pasti dirahmati oleh Allah.
Di mana kita tahu itu? Tidak boleh kita menghukumi orang yang masuk surga atau dia dirahmati oleh Allah kecuali orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kenapa? Kita tidak tahu, boleh jadi yang tampak dari amalan baiknya itu adalah kebaikan, tapi siapa yang tahu isi hatinya? Siapa tahu dia bersedekah karena riya? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu tak? Makanya tidak boleh kita mengatakan misalnya kesalahan-kesalahan di masyarakat itu bilang almarhum kecuali tujuannya untuk mendoakan, tidak ada masalah. Tapi kalau secara bahasa kalimat almarhum itu sendiri artinya orang yang dirahmati. Almarhum fulan dibilang gitu, tak pernah sering kita dikatakan. Itu secara bahasa keliru. Karena itu menghukumi bahwa dia orang yang dirahmati. Tapi kalau kita maksudkan untuk berdoa, maka niat kita benar. Tapi dari sisi bahasa salah. Yang benarnya kita bilang rahimahullah atau perempuan rahimahullah. Orang yang dirahmati. Itu doa, tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang di justice dia masuk surga, itu tidak ada yang tahu ya, karena masalah hati ini tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu amalan-amalan rahasia yang perlu kita jaga ya, karena dengan puasa ini kita belajar menyembunyikan amalan kita. Kita lihat para salaf-salaf kita itu bagaimana mereka menyembunyikan amalan mereka. Bahkan diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pergi ke gurun setelah sholat subuh dan beliau itu pulang dari situ kelihatan capek. Kemudian Umar suatu ketika merasa heran dan kemudian Umar suatu kali mengikutinya diam-diam apa yang dilakukan Abu Bakar di situ. Ternyata dilihat ada sekelompok keluarga kecil yang miskin. Terus ditanya keluarga ini, kamu kenal orang yang membantu kamu tadi ini? Dia bilang Umar. Dia bilang kami tidak kenal. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menyapu rumah kami. Ini waktu itu Abu Bakar statusnya khalifah presiden, bahkan lebih tinggi lagi pada presiden karena ini seluruh kaum muslimin dia yang kuasai. Nah ini statusnya waktu itu Abu Bakar sendiri itu khalifah, tapi apa yang dia kerja? Dia melakukannya amalan rahasia antara dia dengan Allah, tidak ada yang tahu. Ya, dia menyapu rumah orang tersebut, memasakkan, kemudian memberi sedekah, memberi makan, dan perbuatan itu dilakukan hampir setiap hari. Tidak ada yang tahu. Bahkan kemudian setelah itu Umar berkata, faqad at'abta man kana ba'dak, wahai Abu Bakar, aku benar-benar bikin capek khalifah penggantimu. Karena ini kebiasaan seperti ini sulit untuk ditiru. Begitu juga ada seorang budak yang dia ahli ibadah. Dia bilang sama tuannya, wahai tuanku, kau boleh perintah saya apa saja selama engkau memenuhi 2 syarat. Dia bilang tuannya, apa itu 2 syaratnya? Yang pertama, jangan engkau perintah saya di malam hari. Khusus di siang hari terserah kamu memerintahkan saya apa saja. Yang kedua, kamu beri saya suatu tempat ibadah khusus kepada saya, tempat ibadah khusus untuk saya, dan tidak ada satupun orang-orang di sana. Dia bilang tuannya, oke, saya penuhi. Dan akhirnya apa? Setelah ini tuan ini penasaran kenapa ini dipersyaratkan seperti itu. Dan dia kasih lihatlah rumah yang untuk tempat ibadahnya ini, ternyata dia pilih rumah yang sederhana, yang jelek. Akhirnya dia intip secara apa? Secara sembunyi-sembunyi. Dia lihat ini budak ini dalam keadaan sholat, menangis, berdoa, bermunajat kepada Allah, dan dilihat itu tempatnya sekitar itu bercahaya. Ini ahli ibadah yang luar biasa. Dia mau itu tidak ada orang satupun yang tahu dia sedang beribadah. Hanya tuan yang melihat ini menangis. Ternyata ini budakku ini ahli ibadah. Kenapa saya cuma kasih ini tempat yang jelek seperti ini? Mesti ini tempat yang paling bagus karena dia gunakan untuk ibadah. Akhirnya dia panggil dia punya istri, dia lihat ini budak kita rajin sekali ibadah. Bagaimana kalau kita merdekakan dia dan kasih dia tempat? Akhirnya ketika hari berikutnya dia dapat ini budak ini dalam keadaan ibadah, kemudian budaknya sambil menangis bermunajat kepada Allah. Kemudian dia bilang tuannya, dia bilang permisi, apakah kamu sudah selesai ibadah? Dia bilang langsung ini kaget karena dikira siapa, karena tidak ada orang yang tahu dia sedang ibadah. Dia bilang kami sangat kagum kepada ibadahmu, kami ingin berniat untuk memerdekakanmu. Apa respon budaknya ini? Dia bilang budaknya ini dia angkat tangannya ke langit, ya Allah, sudah tidak ada lagi rahasia antara aku dan engkau ya Allah, maka cabutlah nyawaku. Pada saat ketika itu juga dia meninggal. Dia tidak mau amalannya ditahu oleh seorang, bukannya malah bahagia tuh dia kasih hadiah rumah, diberdekakan. Justru dia malah sedih karena amalan rahasianya yang betul-betul dia antara dia dengan Allah ya ditahu oleh orang. Itu betul-betul kiamat bagi dirinya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah cabut nyawaku saat ini juga. Dan ini diciptakan oleh Ibnu Jauzi ya.
ya, cerita ini, kisah nyata. Maka banyak di antara salaf terdahulu itu yang ahli ibadah rahasia. Ada di antara mereka yang sedang menangis baca Al-Quran, datang tamu, dia bilang ini saya lagi flu. Karena kenapa? Tidak mau ditahu dia punya ibadah. Maka inilah pelajaran ibadah puasa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita puasa bukan hanyalah sekedar menahan haus dan dahaga, tapi lebih dari itu melahirkan ya sifat muraqabatullah, agar kita ini benar-benar ya menyembunyikan kita punya ketaatan, ya sebagaimana hal yang kita menyembunyikan kejelekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, bukan ibadah untuk ditahu orang, tapi ibadah yang murni semata-mata hanya karena Allah. Wallahu taala alam. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini masih ada 5 menit di jam saya ini. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ya madunya ini dianggurkan saja. Tidak ada yang bertanya. Kalau yang bertanya dikasih madu. Mau? Tidak ada yang bertanya. Silakan Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah puasa. Baik, barakallahu fiik. Berpuasa kemudian dia berbuka kembali bermaksiat, berarti puasanya itulah dinamakan puasa sekedar menahan haus dan lapar. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Jadi puasa itu, bulan Ramadan itu bukan hanya dari subuh sampai maghrib, tapi bulan puasa itu sebulan penuh lamanya. Jadi jangan orang berpuasa dari subuhnya sampai maghribnya, pas maghrib kembali lagi kepada kebiasaan lamanya, membuat dosa lagi, melakukan hal yang haram lagi. Itu puasanya di siang hari itu menandakan tidak memberi apa? Pengaruh. Berarti itu dipertanyakan diterima atau tidaknya dia punya pahala puasa. Karena Imam Hasan Al-Basri berkata, kebaikan yang diterima itu akan melahirkan 10 pintu kebaikan berikutnya. Artinya dia membuka pintu kebaikan yang lainnya. Tapi sebaliknya, di antara tanda ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ya ketika kita sedang melakukan kebaikan, tertutup bagi kita pintu kebaikan yang lainnya, justru terbuka bagi kita apa? Pintu-pintu kejelekan yang lainnya. Itu kita harusnya ya takut ya, jangan sampai ini puasa kita tidak diterima pahalanya oleh Allah. Maka orang-orang yang kembali melakukan maksiat setelah dia berbuka, itu tanda puasanya di siang hari itu hanyalah puasa menahan haus dan lapar. Inilah masuk dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa min syiyami illa ju' wal atos. Dia tidak, betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapat dari puasanya hanyalah sekedar haus dan dahaga. Dia tidak dapatkan pahala dari ibadah puasanya. Tapi puasa yang benar ada puasa yang melahirkan muraqabatullah. Dia takut kepada Allah, berbuat maksiat, sebagaimana halnya sholat yang diterima di sisi Allah adalah sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kapan sholatnya itu bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau dia diterima, khusyuk sholatnya, bukan hanya sekedar sholat menggugurkan kewajiban. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Siapa lagi yang bertanya? Sudah dapat madu? Belum? Belum ya? Ya, antum bertanya apa? Coba maju. Antum suaranya kecil. Masya Allah. Antum mau aja pakai mic, bukan jebit antum mic. Ketika kita berpuasa, apakah pas azan apakah puasanya batal? Kalau apa? Pas azan. Itu pertanyaan sama tadi. Pas azan kembali lagi bermaksiat, begitu maksudnya. Nah itu barusan yang ditanya. Antum dari tadi kemana aja? Tanya yang lain. Selain itu. Tidak ada pertanyaan yang lain selain itu. Sudah dijawab, barusan bilang itu biasa puasanya, tapi tidak ada pahalanya. Itu kesimpulan jawabannya. Jadi ada di anunya sah di puasanya dan disuruh mengkodok, tapi apa dia tidak punya
pahala. Kenapa? Karena Ramadan ini dilarang orang bermaksiat bukan hanya pas saat dia puasa, tapi di bulan Ramadan secara keseluruhan. Bulan Ramadan berapa hari? 29 atau 30 hari. Nah di bulan ini orang dilarang maksiat. Kalau dia bermaksiat walaupun bukan di saat dia puasa, maka itu berpotensi merusak pahala puasanya. Selama itu di bulan Ramadan. Bisa dipahami kan? Jadi jangan dipahami bahwa kalau dia saat puasa tapi baru dia merusak puasanya, bukan. Tapi selama bulan Ramadan ini kalau dia bermaksiat kepada Allah berpotensi untuk merusak pahala puasanya, karena itu bentuk dari korina atau dalail atau tanda-tanda puasanya itu belum diterima pahalanya oleh Allah karena tidak mencegahnya dari perbuatan maksiat. Tapi ada pertanyaan lain? Tidak ada nih. Anda mau madu? Mau juga. Tapi pertanyaannya sama tadi dengan itu. Yang mana? Oh ya, antum sudah dapat madu belum? Belum, serius. Kayaknya anak kenal muka antum. Belum. Iya. Berdiri. Apa pertanyaannya? Jangan pertanyaan sama, tidak dapat madu itu kalau sama pertanyaannya. Ya, kalau bagaimana apa? Bagaimana kalau orang puasa? Bagaimana? Apa hukumnya orang berpuasa kalau mimpi basah? Waduh, itu pertanyaan yang perlu ditanyakan karena jangan sampai mengira batal nanti puasa antum ya. Orang yang mimpi basah itu kemauannya apa bukan? Bukan. Kalau orang mimpi basah bukan karena mauannya dan tidak melakukan sebab-sebab dia mimpi basah, murni mimpi basah, maka tidak batal puasanya. Tapi ada juga orang mimpi basah karena dia pancing. Dia nonton misalnya terus tidur akhirnya mimpi basah, itu bisa batal puasanya. Karena orang yang disebutkan perinciannya oleh para ulama seperti orang yang masturbasi di bulan Ramadan itu termasuk nih orang yang berkhayal, orang yang melamun, orang yang melihat tontonan-tontonan yang berbau porno, kemudian akhirnya dia seperti orang yang berjima, maka akhirnya keluar maninya, maka itu batal puasanya. Tapi kalau dia tidak sengaja, dia tidur, biasa saja dia tidur, tahu-tahu mimpi basah, maka dia tidak batal puasanya. Jadi ada rinciannya. Kalau dia mimpi basahnya murni, dia mimpi basah bukan karena dipancing atau karena tontonan-tontonan yang lainnya, maka tidak mengapa puasanya. Paham? Tapi kalau dia dipancing, batal apa tidak batal? Batal. Wallahu ta'ala. Silakan. Bagus pertanyaannya ya. Barakallahu fikum. Kita sudah menjelang berbuka puasa dan doanya orang yang mau berbuka juga termasuk doa yang mustajab. Perbanyaklah berdoa ya, terutama ya doa-doa yang berkaitan dengan doa-doa khusus menjelang berbuka ya. Baik. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.